Saya sekarang masih belum bisa pulang sebenarnya ke Indonesia. Ustadz Felix, Bang Hawariun juga yang kenal saya. Sebenarnya pengen tanya gini Ustadz, gimana ya? Sekarang kan saya udah kelas 10 SMA ya, di sini udah alhamdulillah dapet di Istanbul. Tapi saya ngerasa kayak apa ya? Saya minta saran gini aja Ustadz. Untuk pemuda-pemuda yang ngerasa kayak identity crisis gitu loh Ustadz. Nggak tahu nanti kuliah mau gimana, terus jurusan milih apa, habis kuliah mau kerjanya gimana. Pokoknya lagi bingung sebingung-bingungnya gitu loh Ustadz. Jadi saya minta pencerahannya gitu loh Ustadz. Terima kasih. Ya, siap Mas Zidan. Tafadhol Ustadz, bagaimana identitasnya mohon identitas antum sudah jelas kan, anak SMA kelas 10. Kenapa bingung? Tapi ya sudahlah. Ustadz Felix, tafadhol Ustadz. Dihidupkan dulu, Ustadz Felix sudah hidup kan? belum. Hah? Ya orangnya hidup tapi mic-nya mati. Aku nggak unmute loh. Udah sekarang. Ya, baik, makasih. Mas Zidan itu pernah masuk di YouTube saya. Beliau seorang penghafal Quran, tahfiz. Udah waktu dulu kita kunjungi sudah berapa? 15 kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan sekarang sudah 30 juz ya, mudah-mudahan Mas Zidan. Untuk identity crisis sebelum saya jawab, Hawa, antum dulu deh, kasih tahu deh. Gimana sebagai seorang hafiz yang kemudian mengalami krisis identitas yang antum juga belum selesai sampai sekarang. Silakan Hawa. Hawa tuh unmute tuh. Ya. Jawab nanti saya lengkapin. Hawariun tuh namanya siapa ya? Itu loh Abdurrahman Al Askari itu loh. Yang sedang di pantai, mungkin sedang di pantai itu. Parah itu. Ayo kasih tahu coba adik kelas antum tuh penghafal Quran juga. Ya. Oke, what's up brother? Semoga sehat selalu brother. Kita selalu mendoakan antum di sini, dari sini. Semoga antum jadi calon ulama yang jadi mujadid, yang menjadi pembaharu umat ya. Amin. Untuk orang-orang gini ya. Mulai dari mana ya? Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tentang krisis identitas ini seharusnya udah selesai di setiap muslim sebelum dia balik gitu. Setelah dia balik, dia tuh harus udah melakukan sesuatu untuk perubahan. Kalau kita ngelihat Rasulullah SAW, beliau umur 8 tahun ngapain aja beliau mengembalakan kambing. Terus umur 11 tahun jadi berdagang ke Syam. Terus umur 20 tahun mimpin delegasi. Terus setelah 21 tahun ke atas beliau langsung buat perubahan, buat sesuatu yang bisa merubah. Kalau kita ngeliat juga misalnya Muhammad Al-Fatih udah hafiz sejak kecil. Kemudian usia remajanya beliau langsung berpikir gimana caranya saya tuh bisa menaklukkan Konstantinopel, sehingga pada saat umur 21 tahun itu beliau sudah menaklukkan Konstantinopel. Kalau kita ngeliat sahabat-sahabat yang lain juga, sahabat-sahabat kecil Rasulullah, ada bukunya karangan Dokter Nizar, itu bagus banget, referensi buat teman-teman yang pengen baca. Bagus banget, judulnya Sahabat-sahabat kecil Rasulullah. Di sana sahabat-sahabat kecil Rasulullah itu pada saat kecilnya itu sudah selesai dengan krisis dirinya. Maksudnya dia nggak mempertanyakan lagi gue pengen kemana sih, apa sih yang gue tuju, karena itu harus sudah terjawab. Apa kita tuh harus sudah sadar banget bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, kita ini di dunia itu untuk beribadah pada Allah, kita di dunia ini untuk diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian setelah dari dunia ini kita bakal mati dan akan kembali pada Allah. Semua amalan-amalan kita itu bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka dari situ kita ngelihat apa sih kekurangan kita, apa sih kelebihan kita, dan kalau kita udah ngelihat kelebihan kita, disitulah kita menentukan tujuan kita. Setelah kita tahu tujuan kita, konsisten di situ. Kalau kita punya tujuan kan nggak semua kesempatan harus diambil gitu. Orang-orang yang bingung dia pengen kemana, dia pengen kemana dan dia pengen milih apa, itu karena dia sebenarnya nggak tahu tujuan dia apa gitu. Kayaknya Alfa sebelum nikah nggak kayak gini ngomongnya tuh. Kenapa Set? Bagus. Nggak bagus. Gitu. Antum sudah masuk ke dunia goib. Ya.
Maka sebenarnya yang bisa menjawab ya, yang bisa menjawab krisis identitas itu ya diri teman-teman sendiri gitu. Tapi yang jelas seorang muslim itu apa sih orientasi berpikirnya adalah bagaimana caranya saya tuh setiap waktu tuh produktif. Nggak ada dalam kamus seorang muslim dia tuh leha-leha, malas-malesan, buang-buang waktu, santuy, nggak ada. Karena di dunia ini kan cuma 60 tahun ya teman-teman. 60 tahun ini adalah waktu yang sangat sedikit yang akan menentukan seperti apa kita setelah mati. Dan setelah mati itu masalahnya selama-lamanya gitu. Maka di dunia ini kita harus mempersembahkan karya atau enggak amal yang terbaik gitu teman-teman. Jadi yang bisa menjawab krisis identitas itu sendiri adalah teman-teman sendiri yang bertanya. Harusnya pertanyaannya apa yang bisa saya sumbangkan kepada Allah, bukan gue bisa apa ya, terus pertanyaannya dirubah, apa yang akan gue lakuin untuk bisa meninggikan kalimat Allah gitu nggak Sat? Silakan Sat, ditambahin Sat. semua yang tadi disampaikan sama Hawariun itu saya sedikit kompilasi. Sederhana aja buat Mas Zidan. Kita tidak akan bingung kalau kita sudah tahu tujuan kita di mana. Jadi kalau bahasa saya adalah seseorang akan baru bisa memaksimalkan hidup apabila dia sudah merencanakan matinya kayak apa. Nah, sekarang yang harus dijawab bukan hidupnya kayak apa Mas Zidan, tapi yang harus dijawab adalah Mas Zidan mau mati kayak apa. Nah, kalau misalnya itu sudah dijawab, insya Allah hidup selesai. Kalau kita sudah jawab, saya mau matinya kayak begini nih, insya Allah sudah nggak mengkhawatirkan lagi mau kuliah di mana, ataupun mau sekolah di mana, itu semua hilang. Kenapa? Karena itu semua nggak lebih penting dibandingkan dengan cara kita mati seperti apa. Saya pikir itu singkatnya. Gitu ya. Unmute dulu. Oh, siapa yang nge-mute aku tadi? Tahu lah, antum Aku hostnya. sendiri. Jadi kalau orang bilang YOLO, you only live once, itu keliru ya. Harusnya kita bilangnya YODO, you only die once. Nah, kita harus mikirin mati yang cuma sekali itu mau kayak apa gitu.